Tahukah kamu, dari pulau kecil di ujung timur Madura, pernah lahir seorang kesatria yang namanya menggema hingga ke Majapahit? Dialah Joko Tole, pemuda sakti dan bijak yang kelak menjadi Raja Sumenep. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang kekuatan dan keberanian, tapi juga tentang kesetiaan, kecerdikan, dan cinta pada tanah kelahiran. Dari seorang pandai besi sederhana, Joko Tole tumbuh menjadi pahlawan yang menundukkan keangkuhan dan membangkitkan kebanggaan rakyat Madura. Namun, sebelum menjadi kesatria besar yang disegani, perjalanan hidup Joko Tole tak selalu mudah. Di balik ketenarannya, tersimpan kisah masa kecil yang penuh ujian dan keajaiban. Dari sinilah segalanya bermula. Ketika seorang bayi lahir di tengah malam sunyi, disambut bukan dengan kemewahan, melainkan doa dan harapan dari orang tuanya yang sederhana. Tak ada yang tahu saat itu bahwa sang bayi kecil ini kelak akan menorehkan nama Madura dalam sejarah Nusantara. Inilah kisah Joko Tole. Pada suatu masa di abad ke-13, di tanah Madura yang subur, tepatnya di Sumenep, bertatalah seorang raja bernama Mandarada. Ia adalah penguasa yang disegani dan memiliki dua orang putra, Pangeran Bukabu dan Pangeran Baragum. Pangeran Baragum dikaruniai seorang putri yang cantik jelita bernama Endang Kelingan. Ia kemudian menikah dengan seorang pria bernama Brahma Kanda, dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra bernama Wagung Rukyat. Ketika Wagung Rukyat beranjak dewasa, takdir membawanya menjadi raja di Sumenep dengan gelar Pangeran Satya-Diningrat. Keratonnya berdiri megah di desa Banasare, yang kini dikenal sebagai Kecamatan Rubaru. Pangeran Satya-Diningrat kemudian menikah dengan Dewi Sarini, dan mereka dianugerahi seorang putri yang mempesona, bernama Saini. Namun ia lebih dikenal dengan julukan Raden Ayu Potrekoneng, karena kulitnya yang berkilau dan wajahnya yang sangat cantik. Raden Ayu Potrekoneng tumbuh menjadi gadis yang sangat menawan. Setelah dewasa, sang bunda mendesaknya untuk segera menikah, namun ia menolak. Hatinya telah terpanggil untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suatu hari Raden Ayu Potrekoneng berpamitan untuk melakukan pertapaan di Gua Payudan, ditemani oleh 3 pengawalnya yang setia. Di dalam gua yang sunyi, Raden Ayu Potrekoneng bertapa dengan khusyuk. Pada hari ke-7, tepatnya tanggal 14, ia tertidur lelap dan mengalami sebuah mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berbaring bersama seorang lelaki yang mengaku bernama Adipodai. Dikisahkan, Adipodai adalah putra dari seorang pertapa bernama Panembangan Balinga yang memiliki 2 putra, Adipodai dan Adirasa. Adipodai sendiri bertapa di Gunung Geger, sementara Adirasa di ujung Gelagah. Setelah terbangun dari mimpinya, Raden Ayu Potrekoneng kembali pulang. Namun seiring berjalannya waktu, perutnya semakin membesar dan terungkaplah bahwa ia sedang mengandung. Ayah dan ibunya sangat murka. Sang raja yang diliputi rasa malu jika hal ini diketahui oleh rakyat dan raja-raja lain, bahkan berniat menghukum mati putrinya. Namun permaisuri, pati, dan para menteri merasa iba melihat nasib Raden Ayu Potrekoneng. Mereka mengadakan perundingan, dan akhirnya Baginda Raja mengurungkan niatnya, dengan syarat putrinya tidak boleh terlihat olehnya. Maka Raden Ayu Potrekoneng pun disembunyikan dari pandangan sang raja. Tibalah saat Raden Ayu Potrekoneng melahirkan. Tepat pada tanggal 14, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat elok, bersih, dan berseri-seri mirip dengan wajah lelaki dalam mimpinya. Anehnya, Raden Ayu Potrekoneng melahirkan tanpa setetes darah pun, dan tanpa ari-ari. Kelahiran bayi ini justru membuat Raden Ayu Potrekoneng takut akan tuduhan berbuat tidak baik dari kedua orang tuanya. Dengan derai air matanya, ia menyuruh dayannya untuk membuang bayinya.
Keesokan harinya, seorang dayang pergi ke hutan di alas Gunung Selatan untuk membuang bayi Raden Ayu Potrekoneng. Bayi itu diletakkan di bawah pohon yang rindang untuk menjamin keamanannya dan ditutupi dengan dedaunan. Di sisi lain, di desa Pakandangan, yang kini merupakan bagian dari Kecamatan Bruto, hiduplah seorang lelaki bernama Empok Keleng. Ia hidup rumah tangga tapi belum dikaruniai keturunan. Pekerjaannya adalah pandai besi, dan ia juga memelihara kerbau. Setiap hari kerbau-kerbaunya dilepaskan ke hutan, dan pada sore hari akan pulang sendiri. Salah satu kerbaunya adalah kerbau putih murus yang sangat bagus, yang sedang menyusui anaknya. Dengan kehendak Tuhan, kerbau putih itu juga ikut menyusui bayi Raden Ayu Potrekoneng dan menjaganya setiap hari. Bahkan kerbau itu selalu pulang terlambat. Empok Keleng mulai curiga dengan kerbau putihnya yang selalu pulang terlambat dan badannya semakin kurus. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki hal itu. Keesokan harinya, Empok Keleng mengikuti kerbau putihnya. Ia sangat terkejut karena mendapati kerbaunya sedang menyusui seorang bayi laki-laki yang tampan. Empok Keleng pun membawa bayi itu pulang. Sesampainya di rumah, Nyai Empo sangat senang karena mereka tidak punya anak. Bayi itu kemudian diberi nama Joko Tole. Sejak Empok Keleng memiliki anak, banyak tamu yang berdatangan dan memberi mereka oleh-oleh, sehingga membuat mereka semakin kaya. Sementara itu, Raden Ayu Potrekoneng kembali bermimpi tidur bersama Adipordai di Keraton Sumenep. Ia terbangun dengan terkejut dan gelisah, menangis karena takut peristiwa yang dulu terulang kembali. Mendengar tangisan Raden Ayu Potrekoneng, sang dayang terbangun dan menenangkan Raden Ayu Potrekoneng. Benar saja, ternyata Raden Ayu Potrekoneng kembali hamil. Namun, ayah dan ibunya tidak marah karena menyangka penyakit Raden Ayu Potrekoneng yang dulu kambuh lagi. Kelahiran bayinya pun tiba pada waktu tengah malam. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang mirip dengan Joko Tole, tampan dan berseri-seri. Bayi itu pun dibuang seperti yang pertama, hingga pada suatu saat, ada seseorang bernama Kiai Pademabu yang menemukan bayi itu. Kemudian, bayi itu dibawa pulang dan diberikan kepada anak perempuannya. Anaknya sangat senang dengan kehadiran bayi itu, dan bayi itu pun diberi nama Agus Wedi atau Banyak Pasir. Agus Wedi genap berusia 5 tahun, sedangkan Joko Tole 6 tahun. Suatu hari, Joko Tole ingin ikut bekerja bersama Empok Keleng. Awalnya tidak diizinkan karena Joko Tole terkenal nakal, tetapi akhirnya ia diizinkan ikut. Ketika Empok Keleng dan para pekerja lainnya sholat zuhur di masjid, Joko Tole menyalakan api dan membuat perkakas seperti arit, linggis, dan lain-lain. Joko Tole menggunakan lututnya sebagai alas, tangannya sebagai palu, dan jari-jarinya sebagai jepit dan kikir. Hasilnya pun lebih bagus dari buatan Empok Keleng. Para pekerja dan Empok Keleng terkejut melihat banyak perkakas yang telah selesai, tetapi tidak tahu kalau yang membuat adalah Joko Tole. Sultan Majapahit, Brawijaya, berkehendak agung untuk membangun gerbang raksasa yang terbuat dari besi, sebuah lambang kebesaran kerajaannya. Untuk mewujudkan impian itu, ia memanggil seluruh pandai besi terkemuka dari seantero Jawa dan Madura. Di antara mereka, Empok Keleng menerima panggilan ini dengan hati yang berat. Ia harus berpisah dengan keluarganya dari Nyai Empo dan putra kesayangannya Joko Tole selama setidaknya 1 tahun bahkan mungkin lebih. Joko Tole yang beranjak remaja ingin sekali ikut serta membantu ayahnya. Namun Empok Keleng melarangnya, maka Joko Tole tetap tinggal di rumah. Selama ayahnya pergi, ia menjadi sangat sibuk. Para tetangga berdatangan silih berganti, meminta Joko Tole membuatkan perkakas. Kabarnya perkakas buatan Joko Tole memiliki keistimewaan. Perkakas pertaniannya konon dapat membuat tanaman subur, dan keris-keris yang ia tempa dengan tangan, lutut, dan jari-jarinya sendiri memiliki kekuatan sakti. Waktu berlalu, lebih dari 1 tahun telah lewat. Pembangunan gerbang raksasa di Majapahit menghadapi kendala besar. Proses pengelasan yang seharusnya menyatukan lempengan-lempengan besi raksasa tak kunjung berhasil. Banyak pandai besi yang jatuh sakit, bahkan tak sedikit yang meninggal dunia karena kelelahan dan penyakit. Empok Keleng pun tak luput dari sakit. Kabar duka itu sampai ke telinga Nyai Empo. Dengan cemas, ia menyuruh Joko Tole untuk segera pergi membantu ayahnya agar pekerjaan itu cepat selesai. Joko Tole pun berangkat.
Namun, ia tidak tahu jalan menuju Majapahit. Di tengah perjalanan, di belantara hutan yang lebat, Joko Tole bertemu dengan seorang petapa tua bernama Adirasa. Ternyata Adirasa adalah paman kandungnya sendiri. Setelah Joko Tole menceritakan semua kejadian, ia berniat untuk ikut Adirasa dan bertemu dengan ayah kandungnya Adipode. Namun, Adirasa melarangnya. Ia berkata, Joko Tole harus menolong Empu Keleng yang telah merawatnya hingga dewasa. Adirasa kemudian memberikan ilmu batiniah dan lahiriah kepada Joko Tole. Ia juga memberinya sekuntum kembang sakti. Kembang itu, kata Adirasa, akan sangat berguna dalam memelas gerbang raksasa di Majapahit. Makanlah kembang ini sekarang juga, kata Adirasa. Nanti, kembang ini akan berguna di Majapahit. Caranya, kamu harus dibakar terlebih dahulu. Maka akan keluar bahan las dari pusarmu. Segeralah kamu ambil abunya dan siram dengan air. Lalu, pintu besi itu harus dibakar. Jika sudah menyala, kamu masuklah ke dalam api itu dan mulailah mengelas pintu tersebut. Selain itu, Adirasa juga memberitahukan tentang keberadaan adik kandung Joko Tole, yaitu Agus Wedi. Adirasa mengatakan bahwa adiknya ada di sebelah barat, di bawah pohon beringin. Ia pun menyuruh Joko Tole untuk memanggil nama adiknya itu. Joko Tole melaksanakan apa yang diperintahkan Adirasa. Ia pergi dan memanggil nama adiknya. Akhirnya, Joko Tole pun bertemu dengan Agus Wedi yang keluar dari pohon beringin. Wajah mereka bagaikan pinang dibelah dua, sama-sama tampan dan mempesona. Joko Tole mengajak adiknya untuk ikut ke Majapahit. Setelah berpamitan dengan Kiai Padamabu, mereka berdua berangkat menuju Majapahit. Siang malam mereka berjalan ke arah barat, hingga sampailah mereka di sebuah pantai berpasir putih yang indah. Mereka beristirahat di pasar dekat pantai itu. Banyak orang yang terkesima melihat ketampanan kedua pemuda ini. Banyak yang memberi mereka bunga, sarung, nasi, dan berbagai makanan lainnya. Mereka ingin melihat lebih dekat wajah Joko Tole dan Agus Wedi. Dan tak sedikit yang ingin menjadikan mereka suami atau menantu. Melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang juragan perahu. Mereka ingin menumpang menyeberangi lautan menuju Gresik. Awalnya, juragan perahu dan para awaknya menolak. Mereka khawatir jika membawa Joko Tole dan Agus, mereka akan disangka sebagai penculik anak raja, mengingat wajah dan logat keduanya yang terlihat sangat istimewa. Akhirnya, juragan itu pun berlayar tanpa mereka. Namun, anehnya, perahu itu tidak mau bergerak maju. Hanya terombang-ambing dan bahkan kembali lagi ke pinggir. Segala cara telah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Sang juragan mulai bertanya-tanya. Mungkin, kedua pemuda yang tadi ia tolak itu memiliki kesaktian. Akhirnya, juragan itu bersedia memberikan tumpangan kepada Joko Tole dan Agus Wedi. Setelah kedua pemuda itu naik ke perahu juragan itu mulai bergerak, bahkan kecepatannya melebihi kecepatan biasanya. Hingga sampailah mereka di Gresik. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan menuju Majapahit. Pada suatu malam yang sunyi, Raja Gresik kan oleh sebuah suara gaib yang berbisik di telinganya. Hai Raja Gresik, ketahuilah bahwa ada dua orang pemuda yang masih dijaga. Wajahnya sangat tampan. Ambil anak mereka dan rawatlah dengan baik. Keesokan harinya, Baginda Raja yang penasaran segera menyuruh para patih dan menterinya untuk mencari kedua pemuda tersebut. Patih Horaka Arjen, seorang patih yang cekatan, berhasil menemukan Joko Tole dan Agus Wedi. Namun, ketika hendak ditangkap dan dibawa ke istana, kedua pemuda itu menolak. Patih Horaka Arjen kemudian memerintahkan para pengawalnya yang terkenal tangguh, yaitu Macan Kangas, Macan Kembang, Macan Kuning, Jaya Kaleteng, Kebulap-Belap, dan Kala Mentas untuk menangkap Joko Tole dan Agus Wedi. Akan tetapi, di luar dugaan,
Keenam pengawal perkasa itu berhasil dikalahkan oleh kekuatan Joko Tole dan Agus Suedi. Melihat hal tersebut, Kipatih Lodaka Arjan yang cerdik mengubah strateginya. Ia mendekati kedua pemuda itu dengan cara yang lebih halus, melontarkan pujian-pujian dan bujukan-bujukan yang manis. Akhirnya, dengan cara itu, Joko Tole dan Agus Suedi bersedia ikut ke istana untuk menghadap raja. Baginda Raja memperhatikan kedua pemuda itu dengan seksama, dan ternyata mereka sesuai dengan apa yang didengarnya beberapa hari sebelumnya. Keduanya disambut dengan baik, dan sang raja berkeinginan untuk mengangkat mereka sebagai putranya. Namun, Joko Tole menolak karena ia ingin melanjutkan perjalanannya ke Majapahit untuk membantu ayahnya. Sementara adiknya, Agus Suedi memilih untuk tinggal. Akhirnya, Agus Suedi diangkat sebagai punakawan kerajaan Gresik. Bahkan, ketika Agus Suedi menginjak dewasa, ia diangkat sebagai sesepuh kampung, sebuah kedudukan terhormat. Dalam kegiatan sehari-hari, Agus Suedi dikenal sebagai pribadi yang baik hati, pandai mengaji, membaca, dan menulis. Oleh sang raja, Agus Suedi kemudian dinikahkan dengan putri sematawayangnya. Sementara itu, Joko Tole yang melanjutkan perjalanannya kini sudah tiba di Majapahit. Kehadirannya segera menarik perhatian. Banyak gadis-gadis dan janda yang terpesona melihat ketampanan Joko Tole. Mereka berbondong-bondong memberinya bunga, makanan, dan berbagai hadiah lainnya, berharap mendapat perhatian dari Joko Tole. Bahkan, ada seorang janda kaya yang mengikutinya dari belakang, kemudian dengan berani memegang tangan Joko Tole dan mengajaknya pulang. Namun Joko Tole hanya tersenyum tipis, kemudian melanjutkan perjalanannya, tak tergoda oleh godaan duniawi. Dalam perjalanannya, akhirnya Joko Tole sampai di alun-alun Majapahit, tempat di mana para pandai besi bekerja. Di sana, ia bertemu dengan Empu Keleng. Hati Joko Tole teriris melihat kondisi ayahnya yang sakit dan tampak sangat memprihatinkan. Baginda Raja sangat murka kepada patihnya, karena pekerjaan membuat pintu gerbang itu belum juga selesai. Para pekerja dan patih menundukkan kepala, diliputi ketakutan akan kemarahan Raja. Namun, Joko Tole dengan berani berkata kepada Raja, hingga akhirnya ia menyanggupi untuk menyelesaikan pembuatan pintu tersebut. Sang Raja sangat senang karena ada yang berani menyanggupi pekerjaan itu. Namun, ayahnya, Empu Keleng, sangat cemas. Ia tahu, jika Joko Tole gagal, mereka berdua pasti akan dihukum mati. Sebenarnya pekerjaan pembuatan pintu itu sudah hampir selesai. Tinggal proses pengelasan yang terbukti sangat sulit. Keesokan harinya, Joko Tole memerintahkan para pekerja lain untuk membakar pintu itu. Para pekerja pun setuju dan mulai mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu dibakar dan api berkobar, Joko Tole melangkah masuk ke dalam kobaran api. Empu Keleng tidak tega melihat putranya dibakar. Namun, setelah setengah jam, api mulai mengecil dan terlihatlah Joko Tole masih hidup, meskipun tubuhnya telah hangus seperti Adam. Dari pusarnya, keluarlah cairan putih. Cairan itu kemudian dicampur dengan air dari jambangan dan digunakan untuk mengelas pintu. Setelah pintu dibakar dan dilapakkan oleh para pekerja, Joko Tole menempelkan cairan putih itu ke celah-celah pintu. Setelah itu disiram dengan air, dan tak disangka, pintu gerbang itu telah jadi dan bahkan terlihat sangat indah. Patih Gajah Mada dan para pekerja lainnya sangat heran menyaksikan kejadian luar biasa itu. Setelah cairan putih keluar dari pusar Joko Tole, wajahnya berubah kembali seperti semula, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Patih Gajah Mada segera melaporkan kejadian itu kepada Raja.
Raja memanggil Joko Tole dan menanyakan apakah pekerjaannya sudah selesai. Joko Tole meminta tambahan orang untuk mendirikan pintu itu. Akhirnya, Raja menyuruh patinya untuk mencari sebanyak 5.000 orang untuk mendirikan pintu gerbang yang megah itu. Akan tetapi, 5.000 orang itu tidak berhasil menangkap pintu tersebut. Akhirnya Joko Tole teringat pesan dari pamannya, Adirasa. Joko Tole pun berdoa kepada Allah dan akhirnya Adirasa datang dengan membawa ribuan bala tentara jin untuk mengangkat pintu gerbang itu. Orang-orang yang melihat heran, karena yang terlihat hanyalah Joko Tole yang mengangkat pintu gerbang sendirian. Sang Raja menepati janjinya dan memberikan hadiah berupa emas seberat badan Joko Tole. Namun setelah terkumpul 5 karung, berat emas itu belum mencukupi berat badan Joko Tole. Hingga karung ke-10, sang Raja menyuruh untuk menghentikan timbangan itu. Akhirnya, Joko Tole diberikan 10 karung emas. 10 karung emas itu diberikan kepada Empu Keling dan dipersembahkan kepada ibunya di rumah. Joko Tole menyuruh ayahnya pulang, akan tetapi Empu Keling menolak jika Joko Tole juga tidak pulang. Akhirnya, setelah dilayu, ayahnya pun bersedia pulang. Dikisahkan bahawa Aguswedi setelah menginjak dewasa, wajahnya semakin bertambah tampan, memancarkan aura memesona yang membuat banyak wanita jatuh cinta padanya. Namun, hatinya telah terpaut pada seorang putri tunggal baginda raja, iaitu Raden Ajeng Sekar Kadatung, yang parasnya tak kalah cantik jelita. Setelah masa pertunangan yang cukup panjang, akhirnya tiba saat yang dinanti-nantikan, pernikahan mereka. Pesta pernikahan diadakan dengan sangat meriah selama 40 hari 40 malam. Para undangan yang hadir sangat kagum melihat kedua pasangan yang selasi, sama-sama cantik dan tampan itu. Kehidupan rumah tangga mereka pun berjalan dengan sangat rukun dan penuh kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, baginda raja yang semakin menua memutuskan untuk menjalani hari tuanya dengan bersemedi dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Aguswedi. Maka, Aguswedi pun dinobatkan menjadi raja di sana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan menjadi semakin aman dan tenteram. Beliau juga terkenal sebagai raja yang sangat dermawan dan bijaksana. Meskipun telah menjadi raja, ia tidak pernah melupakan orang-orang yang telah melawannya. Ia selalu mengirimkan barang dan wang kepada Kiai Padamapu dan puterinya yang telah membesarkan Aguswedi sejak kecil. Setelah pintu gerbang raksasa selesai dibangun, Raja Majapahit mengadakan sebuah perlombaan gulat yang besar. Raja mengajukan Joko Tole untuk bertanding, namun dengan penyamaran melawan jagoan asuhan Pati Gajah Mada yang bertubuh lebih besar dan perkasa. Awalnya, semua orang mengira bahawa kemenangan akan berada di pihak Pati Gajah Mada. Namun, di luar dugaan, pertandingan itu dimenangkan oleh jagoan asuhan baginda raja, yang tidak lain adalah Joko Tole sendiri. Pati Gajah Mada merasa kecewa ketika mengetahui bahawa yang memenangkan pertandingan adalah Joko Tole. Karena ia tahu bahawa Joko Tole adalah orang yang sangat kuat, bahkan mampu mengangkat pintu gerbang sendirian. Akhirnya, Joko Tole menerima penghargaan dari baginda raja, yang kemudian ia persembahkan kepada Empu Keling. Setelah pertandingan usai, Empu Keling dibantu oleh 3 orang kawannya, pulang membawa karung-karung emas yang telah diberikan kepadanya. Mereka semua kembali ke Madura. Setibanya di pinggir pantai, mereka menumpang perahu menuju pantai Jangkramaan yang terletak di sebelah timur desa Pakandangan, Kabupaten Sumenep. Akhirnya, Empu Keling sampai di rumah dengan selamat. Ia sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan istrinya dan menceritakan semua pengalaman yang dialaminya di Majapahit.
Banyak tamu yang berdatangan untuk mendengar cerita tentang Joko Tole. Empu Kelengkun tidak henti-hentinya menceritakan semua hal yang berkaitan dengan putranya itu. Sepulangnya Empu Keleng ke Madura, Joko Tole tetap tinggal di Majapahit. Di sana, ia terus berkarya, membuat perkakas tani, keris dan tombak yang diberi nama Jenengan Majapahit. Karya-karyanya ini sangat disukai oleh banyak orang karena kualitas dan keindahannya. Baginda Raja Majapahit memiliki 7 orang putra dan 3 orang putri. Namun salah seorang putrinya yang bernama Dewi Ratnadi menderita penyakit cacar yang sangat parah, bahkan sampai menyebabkan kedua matanya buta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan Dewi Ratnadi, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Suatu hari, seorang kakek misterius muncul dan memberikan sebuah tongkat kepada Dewi Ratnadi, seraya berkata bahawa tongkat itu mungkin akan bermanfaat di kemudian hari. Di sisi lain, sang raja juga memiliki seekor kuda kesayangan yang sering digunakan untuk berkendara, bernama Sambrani. Suatu hari, kuda Sambrani mengamuk hebat dan lepas kendali hingga sampai ke alun-alun kota. Jika kuda itu sudah mengamuk, semuanya pasti akan diserang, sehingga banyak penduduk yang diliputi ketakutan. Baginda Raja teringat akan keampuhan Joko Tole dalam menaklukkan hal-hal sulit. Untuk itu, beliau meminta Joko Tole untuk menangkap kuda kesayangan yang sedang mengamuk itu. Joko Tole bersedia, asalkan diberikan kaos dan pakaian kuda. Ketika kuda Sambrani melihat Joko Tole dari kejauhan, kuda itu tiba-tiba menjadi jinak dan membengkukkan badannya tatkala Joko Tole mendekat. Akhirnya kuda itu berhasil dijinakkan sepenuhnya oleh Joko Tole. Baginda Raja sangat berterima kasih kepada Joko Tole. Ia pun memberikan hadiah berupa pakaian dan mengangkat Joko Tole sebagai pati dengan julukan Koda Pole. Pati Koda Pole memiliki wewenang penuh di dalam keraton, sedangkan Pati Gajah Mada berada di luar keraton. Pada suatu hari, Raja berkeinginan untuk membangun pagar di dalam kota. Proyek ini dikerjakan oleh para tumenggung, Pati Gajah Mada dan Joko Tole. Setelah pembangunan pagar selesai, muncullah masalah baru. Ada seorang raja yang tidak mau berkunjung dan tidak mau membayar upeti kepada Baginda Raja Majapahit, yaitu Raja Minak Jayampati, penguasa di Belambangan. Akhirnya Baginda Raja Majapahit mengutus orang untuk mengirimkan surat ke Belambangan. Namun sesampainya di Belambangan, surat itu disobek-sobek, menunjukkan bahawa Raja Minak Jayampati tidak mau tunduk pada Majapahit. Baginda Raja sangat marah mendengar penghinaan ini. Oleh karenanya, beliau mengirimkan Pati Gajah Mada dan Joko Tole untuk menyerang Belambangan. Raja menjanjikan, siapapun yang berhasil membawa puteri Raja Belambangan akan dinikahkan dengan puterinya sendiri. Pada waktu tengah malam yang gelap gulita, Joko Tole dan pasukannya melakukan serangan kilat ke Belambangan. Berbeda dengan Gajah Mada yang hanya bersembunyi. Sesampainya di keraton Belambangan, Joko Tole bertemu dengan seorang puteri yang tertinggal, yaitu Puteri Asmarawati. Sedangkan sang raja dan rombongan lainnya telah melarikan diri ke gunung. Tak lama kemudian, Pati Gajah Mada datang dan memberi alasan tidak ikut berperang. Ia kemudian mengusulkan agar Joko Tole mengejar rombongan raja ke gunung, sementara ia sendiri akan menjaga keraton dan membawa Puteri Asmarawati kepada Baginda Raja. Joko Tole pun menyetujuinya. Pati Gajah Mada membawa Puteri Asmarawati menghadap Baginda Raja. Ia menceritakan bahawa dirinya telah berjuang keras melawan pasukan Belambangan dan mengklaim bahawa ia yang menemukan Puteri Asmarawati. Ia juga menambahkan bahawa Joko Tole mungkin sekarang kabur karena malu tidak bisa menjalankan tugasnya. Baginda Raja pun heran mendengar perkataan sang Pati. Sang Raja pun menepati janjinya untuk memberikan puterinya. Akhirnya, Pati Gajah Mada memilih Dewi Lintang Asmara. Sementara itu, Joko Tole yang mengejar pasukan Raja Belambangan akhirnya berhasil menemukan mereka. Terjadilah pertempuran sengit antara Joko Tole dan Raja Belambangan yang terkenal sangat sakti itu. Namun, pada akhirnya, peperangan bisa dimenangkan oleh Joko Tole.
Raja Belambangan menyelah dan menyerahkan kedua putrinya untuk diberikan kepada Raja Majapahit. Joko Tole tiba di Majapahit dengan membawa dua putri Belambangan. Hal ini membuat hati Gajah Mada ketakutan atas kebohongannya. Joko Tole menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Raja. Untuk menunjukkan siapa yang benar, Sang Raja menyuruh pasukan Parti Gajah Mada dan pasukan Parti Kuda Pole untuk berkumpul di alun-alun. Tujuannya adalah baginda Raja ingin melihat peralatan perang Gajah Mada yang ternyata masih bagus dan tajam. Berbeda dengan senjata milik pasukan Joko Tole yang rusak, patah, dan tumpul, yang menunjukkan bahawa mereka benar-benar berperang. Baginda pun menyuruh untuk jujur dan akhirnya ada pasukan Parti Gajah Mada yang berkata bahawa mereka semua disuruh untuk bersembunyi saja. Begitu perang usai, mereka disuruh kembali ke keraton dan menceritakan berita bohong. Parti Gajah Mada dipanggil oleh baginda Raja dan dimarahi. Ia sangat malu dan kesal kepada Joko Tole. Keesokan harinya, baginda Raja menyuruh Parti Gajah Mada untuk mengundang para tumenggung guna menghadiri pernikahan Joko Tole dan Ratna Dewi Mas Kumambang, putri sang raja yang mana ini sebagai hadiah bagi Joko Tole. Mendengar hal itu, Parti Gajah Mada membujuk baginda Raja. Ia beralasan bahawa Joko Tole tidak jelas asal-usulnya, dan jika nanti menikah, pamor baginda Raja bisa turun. Sang Raja pun terbujuk. Akan tetapi, Raja tidak bisa mengingkari janjinya untuk menikahkan Joko Tole dengan putrinya. Akhirnya, Joko Tole dinikahkan dengan Dewi Ratnadi yang buruk rupa, buta, dan penyakitan atas bujukan Parti Gajah Mada. Joko Tole dan Dewi Ratnadi sudah resmi menikah. Joko Tole sangat bahagia dikaruniai seorang istri dari keturunan raja. Akan tetapi, hal itu membuat hancur hati Ratna Dewi Mas Kumambang. Setelah menikah dengan Dewi Ratnadi, Joko Tole memutuskan untuk mengajak istrinya pulang ke Sumenep. Ia khawatir jika terus berada di Majapahit, akan terjadi konflik dengan Parti Gajah Mada yang sangat membencinya. Setelah meminta restu kepada Raja, Joko Tole pun pergi sambil menggendong istrinya. Di Majapahit, Parti Gajah Mada terus menjelek-jelekan Joko Tole. Ia menganggap akhlak Joko Tole buruk karena telah membawa anak raja terburu-buru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sang Parti pun meminta izin untuk menghabisi Joko Tole. Baginda Raja menjawab, "Terserah kamu, aku tidak akan menghalang-halangimu." Karena baginda tahu betul sikap dan kemampuan Joko Tole yang hebat, Parti Gajah Mada dan bala tentaranya pun melancarkan serangan terhadap Joko Tole dalam perjalanannya. Parti Gajah Mada menyuruh pasukannya untuk menyerang Joko Tole, sedangkan ia sendiri bersembunyi. Kabar peperangan ini sampai ke telinga Raja Gresik, yaitu Aryo Banyakbudi, yang tidak lain adalah adik kandung Joko Tole. Sang raja tidak terima jika saudaranya diserang. Setelah sampai di batas Majapahit, Aryo Banyakbudi melihat Joko Tole berperang sambil menggendong istrinya. Oleh sebab itu, Aryo Banyakbudi akhirnya membantu Joko Tole, sehingga mereka berhasil mengalahkan pasukan Parti Gajah Mada, yang kemudian melarikan diri. Joko Tole dan istrinya diajak menginap di Keraton Gresik. Di sana, Joko Tole ditawari untuk tinggal bersama dengan Aryo Banyakbudi, adiknya. Bahkan, jika Joko Tole berkenan, ia akan dijadikan raja pula dengan membagi Gresik menjadi dua wilayah. Akan tetapi, Joko Tole menolak tawaran adiknya itu. Ia mengatakan bahawa ia belum berkeinginan untuk menjadi raja dan bertekad untuk pulang ke Sumenep. Joko Tole sangat berterima kasih kepada adiknya, dan ia mendoakan kebaikan serta agar semua cita-cita adiknya dapat tercapai. Setelah 1 minggu, Joko Tole pun berpamitan pada adiknya untuk melanjutkan perjalanan ke Sumenep. Perjalanan sampai ke pesisir diantar oleh adiknya dengan iring-iringan gamelan. Kemudian, sambil menggendong istrinya, Joko Tole melanjutkan perjalanan dengan menumpang sebuah perahu. Keesokan harinya, sampailah mereka di pelabuhan Soja. Sesampainya di daratan, Rani Ratnadi ingin mandi karena semalaman berada di perahu. Tidak ditemui air untuk mandi, kemudian Joko Tole menancapkan tongkat bulu gading milik istrinya, yang merupakan pemberian seorang kakek misterius.
Ketika tongkat itu dicabut, keluarlah air yang mencelat mengenai mata Dewi Ratnali. Namun, keajaiban terjadi. Mencelatan air itu membuat kebutaannya sembuh, sehingga Dewi Ratnali bisa melihat kembali. Tanah yang ditancap di tongkat itu pun berubah menjadi taman yang indah. Dewi Ratnali dan Joko Tole mandi bersama. Keajaiban lain muncul. Penyakit cacat Dewi Ratnali sembuh total, sehingga menjadikan ia sangat cantik dan berseri-seri. Pemandian itu masih ada sampai sekarang dan bernama Desa Soja. Joko Tole dan Dewi Ratnali sangat bahagia. Ia bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, istrinya kehausan. Joko Tole berusaha meminta air di daerah itu, tetapi didapati airnya sangat dingin, sehingga tempat itu dinamai Desa Banyo Jawe yang berada di timur Desa Soja. Mereka melanjutkan perjalanan ke timur dan terlihat ada sebuah pohon jambu yang buahnya menguning. Jambu itu diambil oleh Joko Tole dan rasanya sangat manis, sehingga tempat itu disebut Desa Jambu. Siang malam mereka tetap berjalan hingga sampailah pada suatu desa. Istrinya kembali kehausan. Joko Tole meminta air pada seorang perempuan yang sedang memberi makan anaknya. Perempuan itu mengatakan tidak punya air, dan Joko Tole diberi air sisa minum anaknya. Kemudian, air itu diberikan pada istrinya untuk cuci muka, bukan untuk minum. Setelah itu, istrinya berkencing di sana, dan Joko Tole menancapkan tongkatnya. Kemudian dicabut, dan keluarlah air yang baunya tidak enak, sehingga tempat itu dinamakan Banyo Manger. Joko Tole dan istrinya melanjutkan perjalanan hingga sampailah di hutan. Di sana, istrinya ingin mandi dan membersihkan diri karena saat itu sedang haid. Maka ditancapkanlah tongkatnya ke tanah dan memancarkan air hingga terciptalah taman dengan mata air. Di sana Dewi Ratnali mandi. Akan tetapi, didapati istrinya itu menangis. Setelah ditanya oleh Joko Tole, ternyata ikat pinggang istrinya hanyut. Joko Tole berdoa agar sumber mata air itu tidak mengalir terlalu jauh, dan doanya pun dikabulkan. Meskipun sumber mata air itu besar, tetapi tidak mengalir jauh, sehingga tempat itu dinamakan Omben, timur kota Sampang. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan di tengah perjalanan istrinya haus serta ingin mandi. Ditancapkanlah tongkatnya dan keluarlah air membentuk sendang, sehingga tempat itu disebut Desa Sendang. Adapun keadaan keraton Sumenep saat itu sedang ditinggal pergi oleh Raja Saja di Ningrat yang berkunjung ke Majapahit. Pada suatu malam, Raden Ayu Putri Kuning bermimpi kejatuhan dua buah kembang yang harum baunya. Kemudian, ia terbangun dan menceritakan mimpinya pada Simbo. Joko Tole dan istrinya sudah sampai di Sumenep. Mereka berhenti di pasar. Orang-orang banyak yang kagum melihat ketampanan dan kecantikan Joko Tole dan istrinya, sehingga banyak yang memberikan benda, makanan dan sebagainya kepada mereka. Joko Tole bertanya kepada orang di pasar yang kebetulan adalah pegawai keraton. Joko Tole menanyakan bagaimana caranya bisa bertemu dengan raja. Akan tetapi saat itu raja sedang tidak ada. Yang ada hanyalah seorang putri raja yang dijaga sangat ketat, yang bernama Raden Ayu Putri Kuning. Mereka sampai di depan pintu keraton dan dilarang masuk. Akan tetapi, mereka mendapat izin dari Putri Kuning. Mereka ditanyai identitas serta keperluan mereka. Ketika Joko Tole menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, Raden Ayu Putri Kuning langsung pingsan. Kemudian setelah siuman, Putri Kuning langsung mencium Joko Tole dan mengatakan bahawa Joko Tole adalah putranya dulu. Bersamaan dengan hal itu pula, Adipodai tiba-tiba muncul dan menegaskan bahawa Joko Tole adalah putranya, serta mengatakan bahawa Adipodai ada di Gunung Kegal. Raden Ayu Putri Kuning juga menanyakan tentang adik Joko Tole. Joko Tole mengatakan bahawa Aliyo Banyakwedi telah menjadi Raja Gresik. Betapa bahagianya hati Raden Ayu Putri Kuning. Akan tetapi,
Ia juga masih was-was bagaimana bila nanti Baginda Raja tahu. Apakah ia akan bahagia dengan adanya cucu yang tampan dan cantik, ataukah malah akan membunuh Joko Tole. Diceritakan bahawa Puteri Ratna Dewi Mas Kumbang, Puteri Baginda Raja Majapahit, dilanda patah hati yang mendalam. Impian jauh untuk bersanding dengan Joko Tole hancur berkeping-keping, sehingga ia selalu menangis dan mengurung diri di dalam kamarnya. Tubuhnya semakin hari semakin kurus, diliputi kesedihan yang tak berkesudahan. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja menengok keadaan puterinya yang memprihatinkan itu. Dengan penuh rasa iba, ia berjanji akan memberikan apa saja yang diinginkan puterinya, asalkan ia bisa senang kembali. Puteri Ratna Dewi Mas Kumbang yang hatinya masih terluka, kemudian mengajukan sebuah permintaan. Ia ingin dirinya dijadikan pemimpin di Japan. Baginda Raja, demi melihat puterinya kembali ceria, menyanggupi permintaan tersebut dan mengangkat puterinya sebagai ratu di daerah Japan. Di bawah pemerintahannya, Japan pun bertambah aman dan makmur. Setelah 3 hari tinggal di Keraton Sumenep, Joko Tole memutuskan untuk mencari ayahnya di Gunung Gegar sendirian, meninggalkan ibu dan istrinya. Sesampainya di Gunung Gegar, ia melihat cahaya kemilauan yang sangat terang. Ternyata di sana ada seorang lelaki yang sedang bersemedi, dililit oleh akad beringin. Itu adalah Adipode, ayahnya. Awalnya Adipode tidak mengaku, tetapi karena Joko Tole benar-benar berniat untuk bertemu ayahnya, ia merasa kasihan dan akhirnya mengaku. Dalam pertemuan itu, Joko Tole diberikan kuda milik ayahnya, yang mana kuda itu bisa menghilang dan akan datang bila dibutuhkan. Serta Joko Tole juga diberikan cemeti sakti. Cemeti ini, bila dipukulkan pada gunung, maka gunung itu akan hancur. Bila dipukulkan pada air laut, maka akan habis. Bila dipukulkan pada angin, maka angin akan berhenti. Dan bila dipukulkan pada musuh, maka musuh akan mati semua. Joko Tole sangat berterima kasih atas pemberian ayahnya ini. Kemudian Adipode menghilang dan Joko Tole pun pulang. Sesampainya di keraton, ia menceritakan kejadian yang dialaminya itu pada ibu dan istrinya. Mendengar hal itu, Raden Ayupotrekuning sangat bangga pada suami dan putranya itu. Raden Ayupotrekuning mengutus Patih Jayasinghe untuk menyusul Baginda Raja Sajadiningrat ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Raja Sajadiningrat sedang duduk bersama Baginda Raja Majapahit pada Pangeran dan Patih. Di sana, Patih Gajah Mada masih saja bercerita bohong mengenai pertempurannya melawan Joko Tole, yang akhirnya dibantu oleh Raja Gresik. Ketika Baginda Raja Majapahit memarahi Patih Gajah Mada, datanglah utusan dari Sumenep yang membawakan surat berisi perkataan Joko Tole. Surat itu menyatakan bahawa ia adalah cucu dari Raja Sajadiningrat yang menikahi Dewi Ratnadi, serta memberitahukan bahawa Dewi Ratnadi telah sembuh dan wajahnya sangat cantik. Mendengar hal itu, Baginda Raja Majapahit sangat senang karena puterinya telah sembuh dan ternyata menikah dengan cucu Raja Sajadiningrat. Tapi Raja Sajadiningrat sendiri tidak tahu kalau Joko Tole itu cucunya. Patih Jayasinghe membisikkan pada Raja Sajadiningrat bahawa Joko Tole adalah putra dari Raden Ayupotrekuning dari mimpi. Raja Sajadiningrat bisa paham dan mengerti, serta akhirnya menceritakan kejadian yang terjadi secara panjang lebar. Raja Sajadiningrat ingin segera pulang karena tidak sabar untuk bertemu dengan cucunya itu. Baginda Raja Majapahit menitipkan baju untuk Dewi Ratnadi kepada Raja Sajadiningrat karena sewaktu beli mereka tidak membawa baju kecuali hanya yang dikenakan. Mendengar hal itu, Patih Gajah Mada iri sebab ia sudah lama bekerja pada Baginda Raja tetapi tidak pernah diberi baju. Sesampainya di Keraton Sumenep, Baginda Raja Sajadiningrat sangat senang. Tidak henti-hentinya ia bercakap-cakap pada Joko Tole. Joko Tole dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama adalah Aryo Wigananda dan yang kedua perempuan. Raja Sajadiningrat sudah semakin tua dan memutuskan untuk bersemedi, sehingga kekuasaan diserahkan pada Joko Tole. Joko Tole dinobatkan sebagai Pangeran Sajadiningrat kedua. Akan tetapi orang-orang lebih banyak memanggilnya Aryo Kotapole atau Joko Tole. Pada suatu hari, Joko Tole mengirim surat kepada adiknya,
untuk datang ke Sumeneb bertemu dengan ibu mereka, yaitu Raden Ayub Puteri Kuning. Sesampainya di sana, banyak kundi langsung dirangkul oleh Raden Ayub Puteri Kuning yang sangat rindu dan bangga pada anaknya itu. Di sana, banyak kundi membawa istri dan 2 anaknya, yaitu yang laki-laki bernama Aryo Banyak Modang dan yang satunya perempuan. Sebenarnya masih ada putera satu lagi yaitu Aryo Susuli, tetapi tidak diajak. Suasana keraton menjadi sangat ramai karena diadakannya banyak hiburan di sana. Usai hiburan, Baginda Raja Gresik berpamitan pada ibu, eyang, dan saudaranya. Akan tetapi, ibu dan eyangnya meminta agar anak-anaknya ditinggal di Sumeneb. Banyak wali dan istrinya setuju untuk meninggalkan kedua anaknya di Sumeneb. Nantinya, setelah dewasa, putranya yang bernama Aryo Banyak Modang ditunangkan dengan Putri Patih Jaya Senora. Sedangkan yang perempuan ditunangkan dengan Aryo Wigananda. Di negeri Keling, berkuasa seorang raja bernama Permana. Ia adalah raja yang sangat ditakuti, hingga tak memiliki musuh karena keberaniannya yang luar biasa. Raja Permana memiliki seorang putera bernama Dempo Awang. Suatu hari, Baginda Raja menyuruh putranya itu untuk segera mencari istri. Namun, Dempo Awang menolak. Ia justru meminta untuk bisa tidur dengan gadis perawan tanpa harus menikahinya. Permintaan aneh ini akhirnya dipenuhi oleh Baginda Raja. Dempo Awang juga meminta untuk dibuatkan perahu terbang dan permintaan itu pun dikabulkan karena ia adalah putra kesayangan Raja. Dempo Awang kemudian terbang ke negeri Cina. Di sana, ia juga berniat untuk merenggut semua perawan. Raja Cina menolak keras dan akhirnya terjadilah peperangan yang hebat. Akan tetapi, Cina bisa dikalahkan dan keperawanan gadis-gadis Cina pun berhasil direngutnya. Dempo Awang melanjutkan perjalanan petualangannya dan sampailah di tanah Jawa. Sebagian kerajaan berhasil dikuasainya, hingga akhirnya ia tiba di Majapahit. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengirimkan surat kepada Raja Sumeneb. Mendapat surat berisi ancaman itu, Joko Tole marah besar dan menyatakan perang. Mendengar tantangan itu, Dempo Awang sangat marah dan bergegas menuju Sumeneb. Melihat kedatangan Dempo Awang, Joko Tole segera memanggil Mekalemeng, kuda pemberian ayahnya, Adipole. Di angkasa, Joko Tole dan Dempo Awang berperang dengan sangat dahsyat. Dalam peperangan itu, Adilasa dan Adipole datang untuk membantu Joko Tole, tetapi dalam keadaan tidak terlihat oleh mata biasa. Joko Tole terus mengejar Dempo Awang hingga berada di lautan. Di sana, ia melemparkan cemeti saktinya dan hancurlah perahu terbang Dempo Awang. Mendengar kekalahan putranya, Raja Permana datang dengan pasukannya untuk melawan Joko Tole. Peperangan bertambah ramai dan sengit. Sekali lagi Joko Tole melemparkan cemetinya hingga terlemparlah Dempo Awang ke lautan. Kemenangan mutlak berada di pihak Joko Tole. Mendengar kemenangan ini, banyak kerajaan yang bangga pada Joko Tole karena ia berhasil mengalahkan musuh yang sangat berat dan ditakuti. Setelah perang dahsyat melawan Dempo Awang usai, Adipole berjalan perlahan menuju keraton Sumeneb. Melihat kedatangan ayahnya, Joko Tole dan istrinya langsung membungkuk hormat kepada Adipole. Simbol yang menyaksikan pemandangan itu segera berlari memberitahukan kepada Raden Ayub Puteri Kuning. Raden Ayub Puteri Kuning pun langsung bergegas menghampiri Adipole. Dengan linangan air mata halu ia menyambut cinta lamanya. Setelah beberapa hari tinggal di keraton Sumeneb, Adipole mengajak Raden Ayub Puteri Kuning untuk pergi ke Pulau Sepuli. Di sana, mereka bertemu dengan orang tua Adipole. Namun, tak lama setelah pertemuan itu, kedua orang tua Adipole meninggal dunia. Setelah kematian kedua orang tuanya, Adipole pun menjadi raja di Sepuli. Kedua orang tua Adipole dimakamkan di desa Balingi, dan tempat peristirahatan terakhir mereka disebut sebagai Panembangan Balingi. Setelah menjadi raja untuk waktu yang cukup lama, Adipole menduduki jabatan Panembangan dengan julukan Wilakrama. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia pun meninggal dunia.
dan dimakamkan di desa Nyamplong. Kini, Kelaton Sepuli hanya tinggal bekas-bekasnya saja yang terletak di kampung pedalaman, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Joko Tole memasuki masa tuanya dengan memperbanyak bersemedi, mengabdikan diri pada kehidupan spiritual. Oleh karena itu, tampu pemerintahan diserahkan kepada putranya, Alio Wikananda, yang kemudian didampingi oleh Alio Banyak Modang, putra dari Banyak Wedi, sebagai patihnya. Joko Tole memilih untuk tinggal di sebuah rumah lengkap dengan tamannya yang indah, terletak di Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumeneb. Selama menempati rumah itu, dikabarkan Joko Tole jatuh sakit. Maka, Alio Wikananda berniat mengajak ayahnya pulang ke kota Sumeneb. Awalnya Joko Tole menolak, tetapi akhirnya ia mau juga. Joko Tole berpesan kepada putranya, bila nanti ia meninggal, namanya ingin diabadikan sebagai nama desa. Dan di mana pikulannya patah, ia ingin dimakamkan di sana. Di tengah perjalanan, Joko Tole meninggal dunia, dan tempat itu dinamakan Batang-Batang hingga sekarang. Kemudian jenazahnya dibawa ke arah Gumong, dan di sana pikulannya patah. Maka, di sanalah ia dimakamkan. Sebelumnya, tidak ditemukan air untuk mensucikan jenazah. Tetapi, Alio Wikananda teringat dengan tongkat pemberian ayahnya. Ia menancapkan tongkat itu, dan muncullah sumber mata air yang hingga sekarang terdapat di Desa Lanjut, Kampung Saasa. Sepeninggal Joko Tole, Keraton Banasari dipindah ke Gapura. Maka, muncullah Desa Gapura yang menjadi pusat pemerintahan yang baru. Alio Wikananda yang kini menjadi Raja Sumeneb memiliki seorang putri. Sementara itu, Fatih Banyak Modang dikaruniai 2 orang putri dan 2 orang putra. Tak lama kemudian, Fatih Banyak Modang wafat dan jabatannya digantikan oleh putranya, Tumenggung Tangko II. Di sisi lain, putri Joko Tole menikah dengan Sunan Padusan. Dari pernikahan mereka, lahirlah 2 orang anak. Anak pertama adalah Nyai Malaka, yang kemudian menjadi istri Raden Fatah. Dan si bungsu menjadi istri Pangeran Seding Langgar, yang kemudian dikaruniai seorang putra. Namun ketika putranya sedang belajar merangkak, ibunya meninggal dunia karena sakit keras. Hati Pangeran Seding Langgar sangat sedih dan terpukul. Suatu hari, saat sedang mengimami sholat dan dalam keadaan bersujud, Pangeran Seding Langgar meninggal dunia. Anaknya kemudian diasuh oleh Sunan Padusan. Konon, nama Padusan diambil karena di sana terdapat sebuah sungai yang digunakan mandi oleh para raja, di mana banyak mata air alam yang jernih. Sekarang, Sungai Padusan telah dibuat dam untuk kegiatan irigasi sawah, dengan pembangunannya yang dimulai pada tahun 1912. Sejak hari itu, nama Joko Tole tak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam hati rakyat Madura. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan dengan keberanian sejati. Tulis pusakanya menjadi lambang kehormatan dan kesetiaan, sementara jasanya terus mengalir dalam darah para penerusnya. Waktu boleh berganti, kerajaan boleh runtuh, tapi semangat Joko Tole tak pernah padam. Ia mengajarkan kita bahawa kekuatan sejati bukan berasal dari kesetiaan, tetapi dari hati yang tulus membela kebenaran dan cinta pada tanah air. Pesan untuk kamu, para pendengar dan penonton setia. Jadilah seperti Joko Tole, berani, setia, dan bijak dalam setiap langkahmu. Jika kamu suka kisah-kisah legenda seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap legenda menyimpan pelajaran, dan setiap kisah punya makna untuk hidup kita hari ini.